ini alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Kawan-kawan kita berdoa dengan kita masing-masing. Semoga dalam pelajaran kita hari ini belajar dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Mbak Mala punya permainan namanya tepuk-tepuk juga. Kalau Mbak Mala bilang tepuk 1, kalau tepuk sapu berarti nggak usah ditepuk ya, paham? Tepuk 1, sapu, 1, 1, sapu, pintar. Coba ulangi, tepuk sapu, tepuk sapu, tepuk 1, 1, sapu. Pintar. Presensi dulu ya, siapa yang hari ini tidak masuk? Ika? Saya, Bu. Ya. Widya? Saya, Bu. Ya. Muna? Saya, Bu. Danu? Danu nggak masuk? Nggak. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keunikan tempat tinggalku, yaitu tema 8. Keunikan tempat tinggalku itu seperti apa? Enggak, Bu. Ya, baik. Di sini Ibu akan menunjukkan kalian gambar apa? Ada yang tahu? Enggak, Ini petani padi dan ini pedagang sayur. Nah, ini salah satu contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu keberagaman pekerjaan. Dan juga ini contoh kegiatan ekonomi, di mana di sini petani sebagai petani padi, kemudian ini ada kegiatan distribusi untuk menyalurkan sayuran kepada pembeli atau konsumen. Kegiatan kita hari ini bertujuan untuk mengetahui apa sih kegiatan ekonomi, keberagaman yang ada di sekitar kita, kemudian juga ada kita akan memahami juga terkait tokoh-tokoh dalam cerita. Kalian bisa membuka di materi bagian depan. Siapa yang membacakan? Widya. Ya, silakan Widya. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Ya, siapa yang mau membaca selanjutnya? Kota 1000 industri. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang internasional yang memiliki republik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan. Apa yang kalian dapat dari bacaan tersebut? Ada yang tahu? Enggak. Jadi dalam teks tersebut berisi tentang 1000 industri yang ada di kota Tangerang. Mengapa 1000 industri? Karena di kota Tangerang banyak sekali terdapat pabrik-pabrik yang didirikan di wilayah tersebut. Nah, dari situ kota Tangerang disebut sebagai kota 1000 industri. Kalian pernah tidak membaca cerita? Cerita dongeng atau cerita Upin Ipin? Pernah. Kalian tahu tidak dalam cerita tersebut pasti ada yang memiliki karakter jahat, karakter baik, dan penolong, dan masih banyak lagi karakternya. Apakah kalian tahu? Tidak, Bu. Siapa sih yang ada di dalam cerita tersebut? Tokoh cerita. Ya, betul sekali. Dalam cerita pasti ada tokoh cerita dan banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Siapa yang akan membacakan kolom berwarna hijau? Muna. Ya, silakan Muna. Ini, yang hijau aja. Ini, jangan. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita, sedangkan cara mengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita disebut penokohan. Tokoh dan dalam cerita selalu mempunyai sifat, sikap, tingkah laku atau watak tertentu. Penjelasan mengenai watak tokoh pelaku atau tokoh cerita oleh pengarang disebut perwatakan. Ya, yang dimana tokoh tersebut akan mengalami peristiwa dalam cerita tersebut. Di sini dijelaskan ada berapa sifat tokoh? 5. Ada 5. Yang pertama, Protagonis. nah protagonis ini adalah tokoh yang memiliki sifat baik.
baik. Yang kedua, Antagonis. memiliki sifat apa? Jahat. Jahat, kejam, dan apa? Perilaku yang tidak baik yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada apa? Tirtagonis. Tirtagonis itu apa? Tokoh yang bersikap menengahi tokoh antagonis dan tirtagonis nih. Jadi kalau tokoh tirtagonis dan antagonis ini bertengkar, tokoh tirtagonis berperan untuk memisahkan konflik dari keduanya. Kemudian yang keempat ada apa? Detragonis. Ya, detragonis ini memiliki sifat apa? Berpihak sekaligus Berpihak membantu sekaligus. Protagonis. Jadi yang keempat ini berteman dengan tokoh yang baik. Jadi dia membantu tokoh yang baik. Kemudian yang terakhir ada Foil. foil. Nah, foil ini apa? Tokoh pendukung antagonis sama-sama seperti Ya, jadi kalau foil itu kebalikan dari tokoh yang keempat ya. Aku akan menampilkan kalian video pembelajaran terkait kegiatan ekonomi. Nanti kalian boleh menulis dan menyimak ya. Dan akan ibu tanya. Tahukah kalian tentang apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya, menghasilkan barang, dan biasanya terdapat di bidang kerajinan. Selanjutnya tentang distribusi. Apa itu distribusi? Produk yang dihasilkan oleh produsen disalurkan ke pemakai atau konsumen. Apakah ada yang tahu apa itu kegiatan produksi? Ya, Muna? Widya. yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, betul. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ada yang bisa mencontohkan? Tidak. Jadi, kegiatan produksi itu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kita mengelola benang menjadi kain, kemudian dijahit menjadi baju seperti yang kita pakai. Nah, dari situ kita juga akan melalui kegiatan distribusi. Siapa yang tahu kegiatan distribusi? Penyebaran distribusi ke konsumsi. Ya, distribusi itu artinya menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Seperti contoh nih, warungnya Mas Ripan. Itu adalah kegiatan distribusi. Karena apa? Guna menyalurkan barang. Ya, kepada konsumen. Sehingga konsumen itu sebelum dapat barang tersebut, maka harus dengan cara Membeli. Ya, dengan cara membeli. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, Ibu akan menunjukkan kegiatan mulai dari produksi hingga kegiatan konsumsi. Seperti contoh di sini ada nelayan menangkap ikan. Kemudian dan dilanjutkan ke diangkut ke kota, kemudian Pasar ikan. Nah, di kegiatan di pasar ikan ini kita akan mengalami kegiatan distribusi. Ya. Setelah di pasar ikan kemudian dibeli oleh ibu dan setelah dimasak ikan diletakkan di meja makan untuk dimakan bersama keluarga. Kegiatan ekonomi itu juga ada hubungannya dengan berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Seperti contoh pertanian. Kalau pertanian apa pekerjaannya? Menanam sayur-sayuran. Ya, betul. Terus kalau pekerjaan yang berupa jasa Seperti guru, polisi, dokter. Banyak sekali ya, bidang juga termasuk. Kalau pekerjaan perdagangan, penjualan ikan, menjual ikan, menjual sayuran. menjual sayuran, pokoknya tentang jual beli ya. Kalau tentang perdagangan. Terus kalau pertambangan, Nelayan. pertambangan seperti tambang batu bara, minyak bumi. Coba kalian tuliskan apa saja sih keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita, dan tuliskan juga manfaatnya untuk diri kalian. Seperti contoh tinggi badan, berarti manfaat untuk kita lebih mudah mengambil barang-barang yang di atas. Sudah? Sudah. Ya, bagus. Di sini siapa yang mau maju
tulisannya. Ya, silakan Widya. 2. Agama atau kepercayaan. 1. Kita bisa saling mengerti, saling membantu. 2. Jika ada kesusahan, saling memberikan. Ya, betul sekali apa yang disampaikan teman-teman kalian. Beri tepuk tangan. Kalian sudah mengetahui manfaat dari keberagaman? Sudah, Bu. Ya, betul sekali. Selain kita memiliki keberagaman yang sangat banyak, kalian juga akan merasakan manfaat dari keberagaman tersebut. Nah, selain itu juga kita harus bersikap seperti apa? Saling menghargai. Kemudian Tidak membedakan suku atau budaya. ya, betul sekali. Saling menghargai, tidak membeda-bedakan, tidak mengolok-olok temannya yang berbeda. Jadi kita harus saling menghargai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, baik, hari ini juga Ibu mempunyai namanya papan tempel pengetahuan. Di sini terdapat materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari keberagaman, tokoh cerita, kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya. Nanti cara bermainnya, kalian boleh mengambil kertas apa saja yang ada di dalam kotak ini dan kalian identifikasi. Misal, tokoh yang berperan untuk menengahi tokoh antagonis dan protagonis. Berarti masuk apa? Masuk tokoh apa? Tirtagonis. Nanti kalian tempel di sini ya. Siapa yang mau maju duluan? Ya, silakan Muna. Muna maju duluan. Pilih mau tulisan atau gambar atau apa. Dapat gambar? Ada pelampung. Muna mendapatkan gambar ada pelampung, berarti ada pelampung itu masuk kepada budaya. Jadi ditempel di sini ya. Widya mendapatkan gambar apa nih? Guru mengajar, berarti termasuk jenis pekerjaan apa? Jasa. Silakan tempel. Siapa yang belum menempel? Ika. Ini apa? Ada Kristen, Islam, Hindu, Buddha, termasuk apa deh? Termasuk keberagaman agama. Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok diskusi. Berhitung ya, Muna. 1, 2, 3. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Baik, di sini kita akan mendiskusikan terkait lembar kerja siswa. Di halaman depan, silahkan kalian isi nama kelompok. Nama kelompok boleh dari pekerjaan, dari keberagaman, dari kegiatan ekonomi, atau nama-nama tokoh yang kalian sukai. Kemudian dituliskan nama anggota kelompoknya ya. Di sini ya. Iya. Ibu minta 1 orang perwakilan untuk mengambil gambar yang ada di sini. Gambar pekerjaan ya. Nanti kalian definisikan kegiatan dari gambar tersebut, mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Siapa yang mau maju? Ya, silakan. Yang bergambar aja ya. Oke, tadi. Susah ya nih. Nah, silakan kalian diskusikan dan lihat halaman berikutnya. Kalian silahkan baca langkah-langkah kegiatan dan tuliskan hasil identifikasi dari gambar yang kalian dapatkan pada kolom berwarna biru. Ibu beri waktu 15 menit ya.
kelompok atau boleh satu kelompok maju semua untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Siapa yang mau maju? Ya, silakan Widya. Diskusi kelompok petani padi. Petani padi menanam padi, dirawat, dipanen, digiling jadi beras dan diangkut ke kota dan didistribusikan kepada konsumen. Ya, betul sekali jawabannya sesuai dengan gambar yang telah diidentifikasi. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan semua pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Widya, ya silakan Widya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Keberagaman, Apa saja isi keberagaman itu? ras dan suku, bangsa, Kemudian, budaya, ya. agama, Tinggi badan dan masih banyak lagi. Kemudian apa lagi? tokoh cerita. Tokoh cerita ada berapa? Ada 5. Siapa yang mau menyebutkan? Ya, Muna. Antagonis, Iya. protagonis, Mm-mm. antagonis, Iya. protagonis, foil. Dan foil yang terakhir. Selain belajar keberagaman dan tokoh cerita, kita tadi juga belajar apa saja? Kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Ya, kegiatan ekonomi tadi ada 3. Apa saja, Ika? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, dan terakhir itu konsumsi. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan. Apa saja sih jenis-jenis pekerjaan itu? Nelayan, pedagang, petani, Ya. Ya. jasa peternakan, perkebunan. Masih banyak lagi ya kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Hai Bu. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya selama 10 menit. Dikerjakan secara individu. Ya. Sudah, Bu. Silakan dikumpul ke depan. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian? Senang, bahagia, gembira. Ya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran minggu depan, kalian silakan baca pada subtema selanjutnya ya. Siapa yang mau memimpin doa? Mari kawan-kawan kita membaca doa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kalian hati-hati di jalan. Kalau ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.